Jilik Riwut adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pertama 30 Juni 1958 sampai Februari 1967 dan pahlawan nasional Indonesia. Pangkat terakhirnya di Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Marsekal Pertama TNI. Tijilik Riwut berlatar belakang suku Dayak Ngaju dan sangat menjunjung tinggi adat budaya leluhurnya. Walaupun demikian, dalam perjuangannya ia ternyata melampaui sekat kesukuan dan menjadi pejuang bangsa. Jilik Riwut lahir di Kasongan, Kalimantan Tengah pada 2 Februari 1918. Ia menempuh pendidikan dasar pada sekolah rakyat, Volkschool, yang dikelola Zending di Kasongan. Ia berdomisili di rumah keluarga pendeta Sehrel asal Eropa, Swiss, yang saat itu sedang bertugas di Kalimantan. Menjelang remaja dan lulus sekolah pada tahun 1930, Jilik diboyong pendeta Sehrel ke Jawa dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Perawat Taman Dewasa di Yogyakarta hingga lulus tahun 1933. Selanjutnya pada tahun 1933 sampai 1936, ia mengikuti sekolah, kursus perawat di Purwakarta dan Bandung. Jilik Riwut juga berkiprah di dunia jurnalistik sejak tahun 1936. Pada tahun 1940 sampai dengan 1941, ia menjadi redaktur majalah Soeara Pakat, Suara Rakyat. Majalah tersebut diterbitkan oleh Pakat Dajak, yaitu organisasi kaum muda Dayak di perantauan dengan ruang lingkup kedaerahan dan memiliki visi memajukan orang Dayak dan semangat kebangsaan. Jilik Riwut juga menjadi responden harian pembangunan di bawah pimpinan Sanusi Pane serta koresponden harian pemandangan. Pengalaman menjadi kulit tinta ini yang di kemudian hari disalurkan Jilik Riwut dengan menulis beberapa buku tentang Kalimantan Tengah. Karyanya antara lain Makanan Dayak 1948, Sejarah Kalimantan 1952, Kalimantan Memanggil 1958, Memperkenalkan Kalimantan Tengah dan Pembangunan Kota Palangkaraya 1962, Manaser Panatau Tatuhiang 1965, serta Kalimantan Membangun 1979. Sebagai anggota TNI, Jilik Riwut juga ikut berjuang melawan penjajah. Menjelang akhir tahun 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang secara berangsur-angsur menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada Nika, Belanda. Gubernur Kalimantan pada saat itu, Ir. Pangeran Muhammad Noor yang berkedudukan di Yogyakarta memanggil para pemuda Kalimantan yang berada di Jawa untuk membentuk badan perjuangan guna merebut Kalimantan dari tangan Nika. Pemuda-pemuda tersebut bersepakat untuk membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan MN 1001 yang memiliki arti pasukan Muhammad Noor dengan 1001 akal atau jalan untuk mencapai kemerdekaan bagi Pulau Kalimantan. Jilik Riwut pada saat itu berpangkat mayor dan terpilih sebagai salah satu komandan pasukan. Tugas pasukan MN 1001 cukup berat, yakni melaksanakan ekspedisi ke wilayah Kalimantan. Tujuannya adalah menggalang simpati dari masyarakat untuk melawan tentara Nika. Dalam usahanya kembali ke Kalimantan, pasukan MN 1001 dibagi menjadi 2 rombongan yang masing-masing dipimpin oleh Jilik Riwut dan Husin Hamzah. Rombongan Jilik Riwut menuju ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah dan rombongan Husin Hamzah menuju Kalimantan Selatan. Begitulah kesepakatan mereka sebelum menjalankan tugas ekspedisi laut ke Kalimantan. Di antara peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Jilik Riwut yang berkaitan dengan angka 17 adalah melakukan sumpah setia bersama 6 pemuda Dayak yang mewakili 142 suku Dayak kepada pemerintah Republik Indonesia
di Gedung Agung Yogyakarta. Sumpah tersebut disaksikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri dan gubernur pada tanggal 17 Desember 1946. Jilik Riwut terlibat juga dalam operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 17 Oktober 1947. Pasukan payung dari MN 1001 AURI dipimpin Letnan Muda Iskandar, Letnan Muda M. Dahlan, dan Letnan J. Bitak. Pasukan payung berangkat dengan menumpang pesawat Dakota RI-002. Meski tidak ikut terjun, Jilik Riwut berperan sebagai penunjuk jalan dalam operasi yang melibatkan 14 orang itu. Mereka menuju ke kota Waringin, menggalang warga setempat untuk ikut bergerilya. Momen tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir pasukan khusus TNI AU. Saat bertugas di Yogyakarta, Jilik bertemu calon istrinya, Clementine Suparti, di Rumah Sakit Panti Rapih pada tahun 1947. Pernikahannya digelar pada 31 Mei 1948. Dalam bidang pemerintahan, Jilik Riwut mulai berkarir di bidang politik. Pada tahun 1950, Jilik Riwut menjadi Wedana di Sampit. Kemudian menjabat Bupati Kota Waringin Timur dan Bupati Kepala Daerah Suantara tingkat 2 Kota Waringin Timur pada tahun 1951 hingga 1956. Pada periode itu muncul desakan dari warga Dayak untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Selaku Bupati Kota Waringin pada Oktober 1956, Jilik Riwut mengirim telegram ke pemerintah pusat perihal keinginan orang Dayak tersebut. Pada awal 1957, ia diangkat menjadi residen untuk melakukan persiapan pembentukan Kalimantan Tengah yang kantornya berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tatkala Provinsi Kalimantan Tengah resmi terbentuk, nama Jilik Riwut mengemuka sebagai kandidat gubernur. Akhirnya Jilik Riwut terpilih menjadi gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah yang pertama dan memerintah dari tahun 1958 sampai tahun 1667. Pada era kepemimpinannya, Kampung Pahandut pun kemudian berubah menjadi Palangkaraya dan menjadi ibu kota Kalimantan Tengah. Kehadiran Presiden Soekarno pada momen peresmian pembangunan Palangkaraya tak lepas dari diplomasi Jilik Riwut. Di hadapan Bung Karno, Jilik Riwut pernah mengusulkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya dalam forum Dewan Nasional. Usulan ini bersambut respons positif dari Bung Karno dan seluruh anggota Dewan Nasional. Menandai hal ini, Tugu Dewan Nasional pun dibangun di kota Palangkaraya yang rencananya akan menjadi pusat lokasi ibu kota baru menggantikan Jakarta. Namun, dengan bergantinya kabinet, wacana pemindahan ibu kota pun hilang seiring waktu.